akan kita lalui tanggal 8 sampai tanggal 4. Tanggal berapa ya? Tanggal 8 sampai tanggal April itu sampai tanggal 18. 8 sampai tanggal 18 itu adalah pekan UTS, teman-teman. Jadi di tanggal 8 sampai tanggal 18 itu adalah pekan UTS. Kita UTS di tanggal 8 atau tanggal 15, teman-teman. Enak ya? Ada yang apa namanya punya saran? Kita di tanggal berapa UTS-nya? Tanggal 8 atau tanggal 15? 15, Bapak. 15. Gimana? Sepakat 15? Sih, Pak. Tanggal 15? Deal? Terakhir kita sampai apa, teman-teman? Materi kita sebelum saya tidak masuk itu. Halo? Terakhir kita materinya sampai apa? Masih ingat? Sampai apa? Yang Landeform itu, Pak, yang program untuk merubah sistem pemilikan. Reform ya terakhir berarti ya kita ya. Oke. Ya, Pak. Hari ini berarti kita akan masuk ke pengantar tata guna tanah. Ya. Jadi di pasal 14 UPA rencana penggunaan tanah, rencana penggunaan tanah ruang angkasa objek agraria itu harus direncanakan perintah undang-undang itu pasal 14 UPA. Nah, pada PP nomor 16 tahun 2004, teman-teman, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Jadi teman-teman, ya, pemanfaatan penggunaan dari tanah, ya, itu sekarang izinnya itu tidak cukup hanya di BPN, teman-teman, tapi ada kementerian-kementerian lain. Misal, teman-teman akan melakukan kegiatan pertambangan. Tentu di situ ada izin dari Kementerian SDM, ada izin dari Kementerian Kehutanan kalau ngomong hutan, ada Kementerian Lingkungan Hidup, dampak lingkungan. Nah, itu harus terkonsolidasikan. Perintahnya PP-nya nomor 16 tahun 2004 itu harus terkonsolidasikan. Gimana membuat sistem
supaya penggunaan itu tadi, penggunaan pemanfaatan ruang tadi terkontrol dengan baik, terkonsolidasi dengan. Nah, makanya sekarang ada namanya online single submission OSS. Nah, tapi masalahnya adalah perizinan itu bukan mempercepat supaya orang bisa dapat izin, enggak. Tapi juga mengontrol akibat dan efek dari perizinan tersebut, teman-teman. Maksudnya bagaimana mengontrol akibat dan efek dari perizinan tersebut? Nah, di situ teman-teman ketika dilakukan pemberian izin, tentu negara berkewajiban juga terhadap pemeliharaan tanah, juga terhadap persediaan tanah. Jadi jangan sampai pemberian izin tadi juga berakibat atau merugikan rakyat. Nah, kenapa teman-teman harus ada land use planning? Saya besarkan biar ini kan begitu. Kenapa kok harus ada land use planning? Nah, kondisi tanah di Indonesia, kondisi tanah itu kan relatif tetap. Kondisi tanah, ya gunung, ya tiba-tiba gunung dari darat jadi lautan atau bagaimana, itu kan kondisi yang jarang terjadi. Kondisinya ya gunung itu gunung, daerah pinggiran pantai ya pantai, daerah rendah dan rendah. Ya begitu. Kondisi tanah di Indonesia itu relatif tetap. Kondisi tanah di Indonesia itu bermacam-macam juga kemampuannya. Ada lahan yang tandus, ada lahan yang subur, ada lahan yang datar, ada lahan yang bergunung-gunung. Yang ketiga, penduduk Indonesia semakin hari bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak, ya kan? Ya meskipun di survei 2045 itu kita akan mengalami penurunan jumlah penduduk. Jadi kalau diperkirakan dengan kondisi hari ini di 2045 itu grafik penduduk Indonesia bukan lagi naik tapi juga turun. Ini contoh di China itu juga sudah mengalami penurunan jumlah penduduk. Jadi penduduk terbesar di dunia hari jumlah penduduk terbesar ini bukan Cina lagi sekarang, tapi di India. 1,4 juta, 1,4 miliar penduduknya. Lebih tinggi daripada Cina yang 1,3. Jadi keluar kan, Pak? Nah, untuk peribadatan, untuk sosial, untuk perkembangan pertanian, untuk industri, untuk perumahan, dan sebagainya. Nah, tanah-tanah tadi tentu peruntukannya sudah ditentukan dengan rencana tadi. Ada di pasal 14 Undang-Undang 5 tahun 6. TGT, Tata Guna Tanah, menurut PP nomor 16 tahun 2004 adalah penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Ini perintah kepada siapa? Pemerintah untuk menyelenggarakan itu. Ya. Empat sasaran tata guna tanah. Menumbuhkan pengertian mengenai penggunaan tanah secara fenomena dan kemampuan tanah. Menyusun suatu rencana penggunaan tanah baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Maka teman-teman saya pernah sampaikan tuh, ada rencana tata guna tanah di tingkat nasional, ada tata guna perencanaan tanah di tingkat provinsi sampai ke kabupaten kota, ada. Bahkan harusnya teman-teman kalau ada di pemerintahan paling rendah, desa itu harusnya juga membuat.
menyusun rencana penggunaan tanah. Menyusun petunjuk teknis mengenai peruntukan dan penggunaan tanah baik di pedesaan maupun di perkotaan, termasuk rencana pembuatan perencanaan tanah. Nah, jadi rencana pembuatan perencanaan tanah itu juga penting untuk dilakukan. Melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta, kemampuan tanah, serta peta daerah tropis. Melakukan survei bahan pembuatan peta, kemampuan tanah, serta daerah tropis. Maksudnya apa? Teman-teman, ketika teman-teman bisa tahu kemampuan tanah, bisa tahu kapasitasnya tanah, maka peruntukan dan rencananya itu akan sesuai dengan kapasitas kemampuan tanah. Jangan sampai teman-teman membuat rencana tanah, tapi ternyata rencana tersebut tidak sesuai dengan kapasitas atau kemampuan. Nah, tujuan tata guna tanah ini bagaimana? Untuk menghindari konflik penggunaan tanah yang salah tempat. Nah, kalau terjadi konflik penggunaan tanah yang salah tempat, maka salah urus. Tata guna lepas kendali, merugikan masyarakat. Nah, tujuan TGT adalah untuk menghindari konflik itu tadi. Jangan sampai terjadi permasalahan terkait dengan penggunaan tanah. Nah, teman-teman, dalam berita beberapa minggu ini, teman-teman, nah itu, kemarin ada di beberapa minggu lalu ada banjir besar di Bekasi. Berita ini teman-teman ya, ada banjir besar di Bekasi itu. Disalahkan adalah penggunaan atau taman hiburan yang ada di puncak Bogor. Nah, teman-teman, ya, kok bisa tanah yang ada di puncak dikelola perhutani ternyata dibuat taman hiburan? Ada Eagerland dan sebagainya, yang ada macam-macam, kemudian yang sampai ditutup tuh. Kok bisa? Berarti ada apa di situ? Bekasi sendiri kok nggak bisa menampung air? Oh, di sana banyak pabrik. Tanah digunakan untuk kawasan industri di sana banyak. Sawahnya berubah menjadi kawasan industri semua. Yang tanah bisa meresap air menjadi tidak punya kapasitas untuk menampung air. Ya kan? Bagaimana yang macam itu? Berarti ada kesalahan dalam tata guna tanah yang terjadi di situ. Nah, prinsip yang digunakan dalam tata guna tanah itu apa? Nah, yang pertama ada prinsip of multiple use. Jadi diharapkan tanah itu tidak hanya punya satu kemampuan untuk menopang satu hal saja. Jadi harapannya tanah itu juga bisa digunakan pertanian, bisa digunakan industri, juga bisa digunakan sebagai perumahan. Harapannya tanah itu bisa multifungsi. Nah, prinsip maksimum production. Nah, penggunaan tanah yang terbatas itu diharapkan bisa dilakukan semaksimal mungkin, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Jadi harapannya adalah bukan membuka lahan sebesar-besarnya, tapi mengoptimalkan lahan sekecil-kecilnya. Nah, bagaimana mengoptimalkan maksimum production itu? Ya, kaitannya dengan itu ya, prinsip of optimum use. Memaksimalkan produksi yang bisa digunakan itu dengan cara apa? Optimum use. Penggunaan tanah semaksimal mungkin dengan memberikan keuntungan tinggi tanpa merusak kondisi tanah. Gunakan secara optimum itu artinya bukan maksimum tanpa batas. Optimum artinya sebaik-baiknya supaya dia paling menguntungkan. Kondisi optimumnya seperti apa? Sama teman-teman, kalau teman-teman ada motor atau mobil yang ada mode eco itu mode hemat bahan bakar. Nah, dia pada
pada kecepatan tertentu akan masuk pada mode eco. Bisa kalau yang punya motor Yamaha NMAX atau sejenisnya itu ada VVA itu baru aktif kalau di kecepatan di atas 50 atau 60 km per jam. Nah, di situ konsumsi bahan bakar akan irit. Sampai kecepatan berapa maksimal? Oh, sampai di kecepatan 80. Di atas 80 bagaimana? Nggak irit lagi. Kenceng motornya, tapi nggak irit lagi. Akan irit kalau dikendali di kecepatan antara 50 sampai 80 km per jam. Kurang dari itu bagaimana? Nggak irit juga. Nah, itu optimum. Kecepatan optimumnya di mana? Gitu. Bukan dicarikan kecepatan maksimum, tapi yang paling irit, paling tepat penggunaan bahan bakar tidak terlalu boros itu di kecepatan berapa? Nah, itu sama penggunaan tanah. Di fungsi seperti apa tanah itu bisa digunakan secara optimum tanpa merusak kondisi tanah. Nah, kalau tanah, oke, multiple use. Ada fungsi hutan, ada fungsi hiburan, ada fungsi macam-macam. Nah, optimal nggak kira-kira kekuatan tanahnya? Kalau nggak optimal, ya pasti akan terjadi bencana. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanah adalah tujuan pembangunan dilakukan di atas tanah itu apa. Kenapa kok dilakukan pembangunan? Pembangunan itu nggak hanya bangun gedung ya, maksudnya tanah kosong digunakan pertanian itu juga pembangunan, hutan digunakan pertanian itu juga pembangunan. Tujuan buat model zonasi, artinya model perencanaan tata guna tanah dengan model zonasi ini biasa apa namanya, model zonasi itu bisa begini. Oh, di sekitaran UTM itu zona pendidikan. Maka di situ diharapkan bangunannya bangunan pendidikan, tidak ada perdagangan, bukan kawasan industri. Buka lahan baru dari hutan jadi lahan pertanian itu nggak cukup waktu 20 tahun, teman-teman. Untuk bisa tanah itu sesuai. Kenapa? Nggak subur. Tanah hutan ketika dibuka, maka di situ akan ada banyak hutan ketika dibuka. Hutan itu menyimpan banyak hal, ada hama di dalamnya, ada macam-macam. Tanahnya juga masih belum bisa langsung pertanian karena biasa tanaman keras, pohon keras, jadi tiba-tiba menjadi tanaman dengan lahan tanaman pertanian ya nggak bisa langsung bisa ditanami dengan mudah gitu. Sehingga susah untuk mencari lahan pertanian baru memang. Buka sawah baru itu bukan pekerjaan yang susah. Irigasinya bagaimana, sebagainya, itu juga susah. Nah, model ini sulit dilaksanakan karena peruntukan penggunaan tanah telah ditetapkan sebelum kebijakan pembangunan. Nah, ini seringkali kita model pembangunan yang tidak berkelanjutan kadang-kadang. Asal bangun, asalkan, jadi susah untuk diterapkan. Hak dan penggunaan tanah yang dimiliki oleh rakyat diabaikan. Tanah itu hanya satu dan hierarki bertingkat. Kesulitan timbul tidak diperkirakan sehingga akan muncul spekulan tanah. Nah, tanah yang untuk biasanya nanti akan dibuat kawasan industri sini, maka harga tanah naik. Akan dibangun jalan tol, nanti ganti ruginya besar, tanahnya yang darinya sawah digunakan jadi rumah. Itu. Nah, ada model yang kedua, yaitu model yang sesuai dengan kondisi tanah. Nah, kalau tadi model zonasi tertutup, ini model tata guna tanah menyesuaikan dengan kondisi tanah. Kelemahannya model ini apa, teman-teman? Tanah yang tersedia kurang mendukung kegiatan dilakukan karena manusia yang memakai atau memanfaatkan tanah semakin lama semakin banyak sebab kehidupan Indonesia cukup kompleks. Iya dong, kalau teman-teman
ya tanah ya di kawasan itu akhirnya digunakan sebagai ya kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan pemukiman, maka ini yang terjadi seperti teman-teman di kota-kota besar. Jakarta misal, Surabaya juga sudah ada beberapa lokasi, tapi Surabaya lumayan bagus penataannya. Akan timbul kawasan-kawasan kumuh yang di situ jadi, nah, kalau Surabaya ini kawasan Surabaya Utara ini, yang tinggal di kawasan utara, di Totopo dan sekitarnya, ya, termasuk saya. Ini kan kita merasakan nih, ya di situ ya kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan pemukiman, ya dan sebagainya. Sehingga apa? Nggak bisa tuh daerah sini akhirnya pakai air tanah tuh nggak bisa. Surabaya tuh nggak bisa pakai air tanah. Kotor pasti dan tercemar bakteri E. coli pasti. Sebenarnya tidak layak menjadikan tempat pemukiman. Nah, di situ juga akan terbentur dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Misal, sepadan sungai. Nggak bisa kalau digunakan sepadan sungai untuk kawasan pemukiman dan sebagainya. Kalau digunakan apa akibatnya? Ya kayak Bekasi kemarin itu banjir. Harusnya sepadan sungai tidak bisa digunakan sebagai kawasan pemukiman gitu. Contoh gitu. Padahal kebutuhan pemukiman semakin meningkat. Jenis usaha yang satu melahirkan jenis usaha lainnya sehingga membutuhkan tanah. Nah itu pasti. Kebutuhan tanah semakin meningkat. Keuntungan model ini apa? Bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ya udah di situ jadiin satu aja. Orangnya nggak usah jauh-jauh ya kerja sekitaran situ. Ya maupun kondisinya seperti apa ya wes. Cuman yang menjadi masalah ya akhirnya penggunaannya menjadi serampangan. Contoh timbulnya kawasan-kawasan pemukiman kumuh. Gitu. Nah, model yang terakhir nih, ada model tanah mengabdi pada pembangunan. Yang seperti apa? Penggunaan tanah itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang biasanya sudah dipisah-pisahkan dalam buku rencana. Nah, jadi tanah akan digunakan sesuai dengan kondisi pembangunan yang ada. Pembangunan, jadi ditetapkan dulu rencana pembangunan, ya, rencana pembangunan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengahnya seperti apa, baru tanah akan disesuaikan dengan penggunaan rencana pembangunannya. Nah, penggunaan tanah itu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang biasanya sudah disediakan. Keuntungannya apa? Di dalam penggunaan tanah sudah diatur dalam dan direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jadi pembangunannya di planning dulu nih. Mau bikin apa dulu nih? Nah, misal bikin kawasan ekonomi eksklusif, bikin kawasan industri. Nah, contohnya seperti apa? Kalau teman-teman pernah ke Batam di situ, memang dari awal direncanakan untuk pembangunan industri di wilayah Batam. Maka infrastrukturnya, maka penggunaan tanahnya semuanya akan disesuaikan untuk mendukung atau mendorong proses semacam itu. Contoh juga tentang IKN. Harusnya kalau IKN itu memang menggunakan model semacam ini ya, maka ke depan ya penggunaannya adalah untuk tanahnya direncanakan sesuai dengan kebutuhan IKN. Tidak boleh tuh tiba-tiba nanti berubah. Kalau nanti sampai bergeser lagi ya dari Jakarta lagi nanti sama aja. Cuma memindahkan masalah saja. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Beberapa film dokumenter. Saya akan ada sebuah film yang sebenarnya tapi belum ada link di Watchdog-nya, yaitu tentang Republik Rente, ya, terkait dengan kutukan nikel. Terus ada beberapa
film yang lain seperti Tanah Moyangku dan sebagainya. Nanti teman-teman karena kita tanggal 15 ya, karena kita tanggal 15 UTS-nya, untuk liburan ini saya akan buat sebuah tugas tentang ada sebuah film yang teman-teman bisa tonton. Saya minta teman-teman untuk membuat resumenya, gitu ya. Nah, membuat resumenya nanti sambil teman-teman silahkan dianalisis terkait dengan materi-materi yang sudah kita bicarakan, mulai dari asas-asas hukum agraria, reform, sampai kepada tata guna tanah. Nanti dari bahan film tersebut teman-teman buat resum itu. Ada yang tanya kan? Itu Pak, mau tanya, tadi kan dijelasin tentang prinsip penggunaan ganda kan untuk mengatasi adanya keterbatasan tanah. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, maksudnya penggunaan gandanya itu bagaimana? Iya, teman-teman, kalau teman-teman semisal ini suatu kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan pemukiman, tetapi di situ juga para pemukim di situ, ya kawasan itu atau penduduk di situ juga membuka usaha kecil. Misal usaha kecilnya apa? Oh, mereka di sana konveksi rumahan, ya kan? Maka kawasan tersebut atau penggunaan tanah tersebut selain digunakan sebagai tempat pemukiman, tempat tinggal penduduk, juga digunakan sebagai kawasan industri kecil. Ya, pada lokasi yang sama di situ digunakan sebagai tempat pemukiman, di satu sisi juga digunakan sebagai tempat industri kecil, misal konveksi kecil tadi. Nah, itu kan penggunaan tanah yang digunakan satu kawasan, satu tanah, tapi digunakan untuk dua fungsi. Selain fungsi tempat tinggal, juga digunakan sebagai fungsi itu tadi, apa namanya, digunakan sebagai fungsi industri kecil. Jadi teman-teman di sini terjadi optimalisasi dalam penggunaan. Ini contoh positifnya, contoh negatifnya juga banyak gitu. Nah, contoh negatifnya misal di situ kawasan perdagangan besar atau kawasan industri, tapi berhimpitan dengan kawasan pemukiman, antara industri dan pemukiman lokasinya tidak dipisahkan, sehingga ya di situ ada pemukimannya, butuh pemukiman banyak, tapi industrinya juga besar, lahannya terbatas, jadi pemukimannya pemukiman kumuh, misal gitu. Bisa jadi itu contoh negatifnya. Gitu, Mas. Jadi penggunaan secara optimal pada satu lokasi. Positifnya semacam itu, negatifnya bisa jadi seperti yang tadi. Ada plus minusnya. Penugasan sebelum apa namanya penugasan sebelum UTS nanti tanggal 8 bisa dikumpulkan. Saya kasih waktu sampai tanggal 8. Ini tugasnya meresum sebuah film, itu aja. Biar nggak terlalu susah nanti. Kira-kira semacam itu.